Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sadar nggak sih ada satu hal yang sering kali kita itu anggap remeh, padahal hal tersebut memiliki dampak besar bagi diri kita. Apa itu? Ya, itu adalah kebiasaan mengikuti sesuatu tanpa kita berpikir ulang dan juga tanpa kita paham esensi daripada apa yang sedang kita ikuti. Di zaman yang serba cepat seperti sekarang, kita seringkali tergoda dengan yang namanya ikut tren, ikut FOMO, dan juga ikut sesuatu yang sedang ramai atau banyak dilakukan di masyarakat. Hal ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena kalau kita terlalu sering mengikuti sesuatu tanpa kita itu paham negatif dan juga positif yang ada di dalamnya, kita itu lama-kelamaan akan hidup berdasarkan dengan dinamika apa yang sedang ada di masyarakat, bukan berdasarkan prinsip atau nilai yang sedang kita kejar di kehidupan kita. Dari situ nanti mulai banyak manusia yang kehilangan jati dirinya, dan juga banyak juga manusia yang nantinya akan hidup bukan berdasarkan prinsip dan juga nilai hidup yang telah mereka tetapkan di hidupnya, tetapi karena hidup berdasarkan dinamika yang sedang berjalan di masyarakat. Lalu, jika semua orang yang nantinya membentuk yang namanya masyarakat larut dan ikut atau hidupnya penuh dengan terbawa arus, siapa yang akan nantinya menyadarkan mereka untuk mengikuti sesuatu yang baik dan buruk? Untuk itu, saya ingin mengajak kalian semua untuk merenungi satu topik yang akan saya bahas, yaitu konsep masyarakat yang ada di dalam Al-Quran. Topik saya ini berangkat daripada kata ummah yang disebutkan sebanyak kurang lebih 64 kali di dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran tidak hanya mengatur kehidupan individual manusia, tetapi juga mengatur kehidupan daripada banyak manusia yang nantinya disebut masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya hidup bermasyarakat itu juga sangat penting di dalam kehidupan manusia. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa mungkin hidup tanpa adanya orang lain di sekitar kita. Selain itu, masyarakat yang nantinya bisa membentuk suatu lingkungan juga menjadi faktor pendukung terhadap kehidupan maju tidaknya seseorang di dalam kehidupannya. Adapun ayat Al-Quran yang saya ambil di dalam topik ini terdapat dua ayat dari dua surat yang berbeda. Yang pertama yaitu di surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Di ayat tersebut kita dalam Al-Quran isyaratkan agar menjadi manusia dan juga masyarakat yang hidupnya itu berada di tengah-tengah. Maksudnya di tengah-tengah itu apa? Tidak condong ke kanan dan juga tidak terlalu condong ke kiri. Berarti kalau di kehidupan dinamika masyarakat yang berkaitan dengan fenomena yang saya angkat, kita tidak terlalu menafikan terhadap yang namanya teknologi dan juga tidak terlalu ikut terhadap apa yang dibawa teknologi. Jadi kita harus bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Selain itu, kata muktasid di sini disyaratkan agar kita menjadi umat yang lurus. Muktasid itu ada yang mengartikan sebagai lurus dan juga ada yang mengartikan sebagai tujuan. Di mana Allah ingin agar umat Islam atau ummah yang dikatakan di sini bisa menjadi ummah atau masyarakat yang lurus,
tidak terlalu condong ke kanan, tidak terlalu condong ke kiri, tidak belok kanan dan juga tidak belok kiri, tetapi menjadi masyarakat yang lurus. Adapun alasan kenapa saya memilih ayat ini, karena di dalam ayat ini dijelaskan tentang bagaimana masyarakat yang seharusnya, bagaimana masyarakat yang diisyaratkan dalam Al-Quran, yang seharusnya konsep masyarakat ini diikuti oleh masyarakat Islam atau umat Islam sendiri, ya, yaitu adalah umat yang lurus atau umat yang imbang, tidak belok kanan dan juga tidak belok kiri, tidak condong kanan dan juga tidak condong kiri. Adapun ayat kedua yang saya ambil adalah Al-Maidah ayat 66 yang berbunyi, Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim lakalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Shadaqallahul adzim. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya ayat ini membicarakan tentang dua golongan manusia, yaitu golongan yang lurus dan juga golongan yang tidak lurus. Golongan yang lurus di sini adalah golongan yang mengikuti aturan atau perintah Allah atau mengikuti kitab yang diturunkan oleh Allah, dan yang golongan yang kiri ini adalah golongan yang tidak atau membelot daripada perintah Allah dan juga kitab Allah. Dari sini kita mendapatkan dua gambaran bahwasanya memang nyata adanya ada dua masyarakat yang mudah sekali ikut arus dan juga masyarakat yang memilah mana arus yang harus diikuti dan mana arus yang harus dia tinggalkan. Selain itu, di ayat ini juga disebutkan dampak yang akan dialami oleh orang yang terlalu mengikuti arus atau tidak mengikuti perintah Allah, yaitu di kehidupannya mengalami kekosongan dan juga di kehidupannya ia kehilangan arah dan juga tujuan hidupnya karena tidak melakukan perintah Allah dan juga terlalu mengikuti sesuatu yang tanpa ia pikir dahulu apakah sesuatu itu bermanfaat bagi dia atau justru sebaliknya. Oleh karena itu, dari dua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Allah menyuruh manusia untuk membuat sekelompok masyarakat yang muqtasid atau yang lurus, yang seimbang, yang tidak terlalu belok kanan dan tidak terlalu belok kiri, tidak berimbang kanan, tidak terlalu berimbang kiri, dan juga mengisyaratkan kepada masyarakat untuk tidak, kita boleh mengikuti yang namanya teknologi atau sesuatu yang tidak tren, tapi kita tidak boleh terlalu atau melulu mengikuti sesuatu yang banyak dilakukan masyarakat, karena belum tentu sesuatu yang sedang banyak dilakukan oleh masyarakat itu berdampak baik bagi kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk selalu menjaga kedalaman berpikir kita dan juga kejernihan hati kita, agar nantinya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, dan mana yang tidak bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.